ini sudah bulan Juli, paling tidak kalau 8 bulan, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Berarti kita berjalan paling tidak sampai bulan Maret. 8 bulan pelaksanaan. Tapi harapannya kalau bisa Desember ini sudah bisa saja tahun 2002 ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Jadi tolong dipilih penelitian yang jangka waktunya tidak terlalu panjang. Kami sepakat untuk kami bisa dilihat di panduan atau Pak Reza nanti akan menjelaskan lebih detail. Jadi ada kebijakan untuk menurunkan tagihan luaran sehingga teman-teman tidak mengalami kesulitan. Lalu teman-teman yang masih punya hutang tagihan HB tahun 2021 mohon segera dipenuhi tagihannya sehingga dana yang masih dipegang oleh Bu Indri itu bisa segera dicairkan semua biar Bu Indri bisa tidur dengan nyenyak gitu ya, karena nggak membawa dana teman-teman. Jadi demikian Bapak Ibu, kita mencoba mengadopsi apa yang ada di Sinkitabmas, lebih menyederhanakan proposal penelitian, dan nanti kita akan mereview proposal yang Bapak Ibu kirimkan, yang umumnya kalau kita evaluasi kelemahan kita tahun lalu itu adalah Bapak Ibu tidak patuh pada panduan gitu ya. Jadi salah kamar rajuan, kemudian jumlah kata yang diminta itu terlalu banyak. Misalnya kajian teori diminta 1.000, mungkin Bapak Ibu mengirimnya sampai 6.000, itu berarti terlalu kegemukan gitu ya. Jadi tolong apa yang ada di template itu dipenuhi sehingga tidak menyebabkan Bapak Ibu tidak lulus persyaratan gitu ya. Tidak lulus DES, tetapi nanti ketika ada penilaian dari para reviewer terkait dengan proposal Bapak Ibu, ya mohon diterima apapun keputusan mereka. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Untuk itu Pak Reza mohon perkenan Bu Warek 1 untuk memberi motivasi ke teman-teman sehingga teman-teman kinerja penelitiannya meningkat, apalagi sekarang kita itu kalau melihat pedoman akreditasi yang baru, yang 9 standar itu kita cukup mengerikan, ya. Apalagi tuntutannya di situ kita itu harus punya penelitian yang tingkatnya internasional. Mungkin Pak Muhi yang sudah memberi contoh penulisan artikel dengan melibatkan teman dari berbagai negara. Itu saya kira sesuatu yang sangat positif dan kita sebenarnya bisa melakukan melalui itu. Kemudian tuntutan di borangnya LPM itu kita perlu membentuk kumpulan peneliti gitu ya. Jadi semacam kelompok-kelompok peneliti untuk bidang-bidang ilmu yang sejenis gitu ya. Kalau di mata kuliah itu ada dosen rumpun mata kuliah, barangkali itu bisa menjadi embrio untuk pencetusan kelompok studi. Kemudian kita nanti akan perlu mendiskusikan perlunya dibentuk pusat-pusat studi. Mengapa Bapak Ibu? Karena sekarang di launching hibah yang itu hanya bisa diajukan oleh pusat studi. Jadi pusat studi itu semakin banyak kita miliki akan semakin baik, tapi sekali lagi itu diusulkan untuk tidak menjadi bagian dari pejabat struktural gitu, karena beban lembaga sudah cukup berat. Nah, pusat studi itu dibentuk, kemudian ada aktivitas yang kemudian kita bisa merancang untuk 2-3 tahun ke depan mengusulkan hibah
pusat studi. Itu dananya sangat besar ya, hampir 1 M gitu nih. Jadi monggo teman-teman, terutama paling tidak di setiap fakultas itu ada satu pusat studi yang nanti dilinkkan menjadi bagian dari LPPM. Baik, ini perlu workshop khusus nanti dengan rektorat terkait dengan pembentukan pusat studi dan panduan kita untuk membuat penelitian berkolaborasi atau dulu namanya penelitian payung. Saya kira itu Pak Reza yang perlu saya sampaikan. Jadi sekarang kita mohon perkenan Bu Warik 1 untuk mewakili rektorat memberikan motivasi ke teman-teman. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman tetap semangat untuk berkarya, karena dengan berkarya kita terhindar dari pikun dan mudah lupa. Saya mungkin Bu Menu ini sama Bu Menu mulai pelupa ya Bu Menu. Dari dua atau kayaknya batas mana bisa difasilitasi untuk publikasi. Cek. Mohon maaf, Bapak Ibu, suaranya terputus-putus. Apakah kedengaran suara saya ya? Ya, jelas Pak, jelas. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon, Assalamualaikum. Mohon maaf, sinyal di LPPM pakai Indosat, pakai Telkom, ini juga lemah, nggak tahu apa penyebabnya. Pak Reza bisa lagi? Oke, baik Pak Agung. Suara Pak. Ya, baik Pak Agung. Gimana Pak Agung? Iya. Sudah keluar Pak. Oke, kita langsung mohon Bu Warik. Oh, baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf karena memang ada kendala sinyal di sini. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja sambutan kedua sekaligus memberi motivasi kita dan membuka hibah internal penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas PGRI Bono Surabaya ini, yaitu ke Ibu Warik 1, yaitu Ibu Dr. Dwi Ratnani Sri Narwati. Baik, untuk Bu Warik 1, saya persilakan waktunya. Terima kasih Pak Reza. Pak Reza, minta info saja, suara saya terekam bisa didengar atau tidak? Kedengaran Ibu, alhamdulillah. Jelas Ibu. Ya, atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada
siang hari ini bisa berkumpul. Saya melihat saat ini ada 70 teman yang sedang berkumpul bersama-sama untuk mengikuti Suaranya putus-putus. Suaranya timbul tenggelam, hilang. Aduh, hilang. Hibah internal penelitian dan sehat yang kami kalau misalnya timbul ini saya coba gunakan sebentar. Bapak Ibu bisa saya lanjutkan ya? Ya, jelas Bu. Oke, Jelas. yang kami hormati Bu Warek 2, saat ini saya sedang bersama Bu Warek 2, yang kami hormati Pak Agung, Kepala LPPM, Bapak Ibu, seluruh dosen Adipwana Surabaya. Insya Allah kita telah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Agung. Jadi saya garis bawahi terlebih dahulu ketentuan-ketentuan berkaitan dengan hibah internal, hibah penelitian dan pengabdian masyarakat. Mohon kita cermati dengan seksama sebagai acuan Bapak Ibu untuk mengajukan. Selanjutnya tadi juga telah disampaikan oleh Pak Agung bahwa siapa saja yang bisa mengajukan dan siapa saja yang saat ini untuk tidak begitu nggih, yang artinya di sana ketika sudah memperoleh hibah-hibah dari yang lain dan kesempatan itu bisa diberikan kepada teman-teman, maka itu diberikan. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, mari kita berupaya keras untuk meraih hibah ini, dan mungkin perlu sebuah strategi begitu Bapak Ibu, karena kinerja penelitian pengabdian masyarakat itu memang menjadi sebuah kewajiban bagi kita semuanya. Oleh karenanya, ketika ada keterbatasan dana hibah yang tidak bisa, karena namanya ini dikompetisikan, tidak bisa diberikan kepada seluruh dosen, maka di sana bagaimana ajuan itu kita upayakan bisa merangkul teman-teman. Maksud kami kalau bisa itu upayakan bagaimana banyak dosen itu yang di sana bersama-sama berkinerja. Artinya monggo apakah anggotanya yang akan ditambah dan sebagainya. Di samping itu juga barangkali Bapak Ibu perlu juga dipertimbangkan bahwa kinerja penelitian bagi dosen ini menjadi sangat penting. Maksud saya adalah kita tidak menutup mata bahwa kondisi real, sebagaimana Pak Rektor pernah menyampaikan, saya ngajar, selera ngajar yang baik, ngajarlah. Yang mencari hibah, yang meneliti. Nah, dari sana maksud kami, padahal Tridharma perguruan tinggi itu menjadi kewajiban kita. Oleh karenanya, bagaimana ini didesain artinya ajaklah teman-teman yang mungkin aktif mengajar tetapi penelitiannya kurang, padahal mereka juga harus mempunyai poin penelitian itu diajak. Seperti itu. Kaitannya dengan hibah yang ini related dengan uang, ketika kita hubungkan dengan akreditasi yang Pak Agung tadi menyampaikan betapa saat ini, mohon maaf saya kaitkan juga, standar untuk akreditasi memang luar biasa menurut saya peningkatannya dengan 9 kriteria karena sudah mengacu pada peraturan nomor 30 nomor 3 tahun 2020 di sana memang tampak betul perbedaan standar dengan 9 kriteria. Nah, ini kita semua harus melakukan upaya-upaya bagaimana poin-poin dari 9 kriteria itu bisa kita capai. Maksud kami adalah hibah memang kompetisi, tetapi bagaimana kita
melaksanakan hibah. Artinya di sini semua, jadi LPPM, dosen yang di sana juga tentunya di bawah koordinasi Kaprodi dan Dekan itu mendesain bahwa penelitian itu bagaimana dilaksanakan oleh semua dosen. Maksud saya seperti itu. Monggo, kami yakin prodi-prodi yang telah rapi merencanakan penelitian dan sebagainya, yang itu untuk meraih hibah baik yang dilakukan oleh hibah yang digulirkan oleh pemerintah maupun hibah internal itu bisa didesain seawal mungkin itu. Kemudian yang kedua masih berkaitan dengan kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat, kita hubungkan dengan akreditasi, kita hubungkan dengan regulasi pemerintah berkaitan dengan hibah-hibah ini. Pak Agung tadi sampaikan bahwa sekarang mulai banyak hibah yang itu bisa ditangkap oleh pusat studi. Nah, Pak Agung, matur nuwun, mohon terus mengupdate informasi terkini, Pak Reza dan teman-teman. Dan itu kita harus responsif, kita diskuskan bagaimana kampus ini juga menangkap hal itu. Oleh karenanya mungkin pusat studi yang itu perlu ada di level universitas, maka kita bentuk. Ketika itu mungkin agak spesifik di bawah naungan fakultas, monggo fakultas membentuk. Memang benar Bapak Ibu, struktur kita sudah cukup gemuk gitu ya, karena memang tugas saat ini banyak. Oleh karenanya nanti perlu kita pikirkan memang struktur maksud saya pusat studi ini katakanlah berbasis kinerja, SK pasti. Tetapi ini bagaimana kita tidak masukkan ke dalam struktur. Nah, gitu. Selanjutnya yang terpenting ketiga Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu, karena ini menjadi sebuah tuntutan, mungkin yang belum mempunyai budaya meneliti, ya harus kita tumbuhkan. Teman-teman yang sudah luar biasa meneliti itu menjadi bagian hidupnya, bagaimana menginfluence teman-teman dengan mulai mengajak, kemudian mendampingi, dan seterusnya. Kami yakin ini pun juga bisa didesain oleh Pak Kung, Pak Reza, dan teman-teman, bagaimana kinerja teman-teman berkaitan dengan penelitian dan pengabdian masyarakat ini terus meningkat. Ini yang kami sampaikan. Terima kasih aktivitas yang dilakukan pada hari ini, dan mohon maaf, kemarin Bapak Ibu insya Allah mengikuti sosialisasi Sinta 3. Monggo ini kita segera menyesuaikan, dan Pak Agung, kami kemarin mengikuti tetapi juga keluar masuk artinya ya ditinggal dan sebagainya, dan kami yakin juga belum tentu teman-teman ini paham. Oleh karenanya perlu kami kita rasakan perlu barangkali perlu sebuah pertemuan menguati kembali tentang implementasi dari Sinta 3, updating, untuk lakukan update. Begitu yang kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, semangat untuk meraih hibah, semangat untuk mengerjakan penelitian, semangat untuk menyebarkan virus meneliti ini menjadi bagian dari kehidupan dunia kampus. Matur nuwun, selamat mengikuti sosialisasi, dan saya melanjutkan perjalanan, tapi saya tetap mengikuti Bapak Ibu walaupun dalam kondisi off cam. Begitu Pak Reza, Pak Agung, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arek 1 atas saran dan sambutannya hari ini. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, langsung saya ke teknis terkait tentang hibah tahun ini. Nah, untuk tahun ini Bapak Ibu banyak sekali perubahan hibah yang tahun lalu sama tahun ini. Tahun ini kita berfokus kepada berbasis luaran dan
kita lebih mengutamakan kepentingan akreditasi program studi dan lain-lainnya. Nah, baik Bapak Ibu, apakah kelihatan PPT saya ya? Oke, baik Bapak Ibu, sesuai tema kita hari ini yaitu sosialisasi penelitian internal dan pengabdian pada masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah sempat kami singgung bahwa untuk hibah tahun ini itu memiliki perbedaan dengan hibah-hibah tahun sebelumnya. Kenapa saya bilang bahwa tahun ini memiliki beberapa hal yang baru sesuai dengan tuntutan MBKM dan tuntutan dari Lamdik, LAM terutama. Nah, kami menganalisis beberapa pedomannya LAM, ada Lamdik, ada LAMnya ekonomi, ada LAMnya teknik, dan LAMKes juga. Jadi kami mengupayakan bagaimana caranya penelitian ini mengakomodir LAM tersebut. Nah, hampir semua LAM itu menyatakan ada penelitian, ada publikasi. Nah, biasanya di kriterianya 7 itu ada namanya penelitian. Nah, penelitian saat ini itu melibatkan mahasiswa sebagai asistensi riset atau anggota riset. Nah, mungkin di luar negeri ini sudah biasa, dan di kampus-kampus ternama juga sudah biasa menjadi mahasiswa menjadi asistensi riset. Nah, kita memulai tahun ini secara resmi bahwa mitranya sudah kita perbaiki. Alhamdulillah sudah dibantu sama teman-teman kita di IT. Mitra sudah diperbaiki dan di situ sudah bisa memasukkan nama mahasiswa. Ada berapakah jumlah mahasiswa? Nanti di pedoman bisa dilihat. Nah, kedua, Bapak Ibu, penelitiannya berbasis luaran. Maksud dari penelitian berbasis luaran, jadi Bapak Ibu kan mengikuti hibah tahun lalu. Nah, jika Bapak Ibu luarannya belum keluar yang hibah tahun lalu, tahun ini Bapak Ibu boleh mengikuti hibah ini. Namun nanti pembayaran dana 70% itu nanti dilihat luaran tahun lalunya ada tunggakan atau tidak. Jika Bapak Ibu belum ada jika Bapak Ibu ada tunggakan, berarti dananya kita tahan dulu. Nah, sampai Bapak Ibu ada luarannya Bapak Ibu unggah, maka dananya akan kita berikan ke Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yaitu menunjang IKU. Nah, ini sudah pasti dalam satu riset kita menunjang IKU. Nah, yang terpenting Bapak Ibu sebagai informasi bahwa penilaian klasterisasi dilakukan tanggal 20 Agustus. Nah, klasterisasi ini berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Nah, kalau yang kemarin itu kriteria-kriterianya dari kriteria penelitian, penjaminan mutu, SDM, dan lain-lainnya. Sekarang itu untuk khusus LPPM itu klasterisasi itu data yang diambil dari Sinta. Nah, Sinta sedang melakukan perbaikan dan terus berkembang, di mana nanti semua hasil riset Bapak Ibu, penelitian internal maupun eksternal, itu akan terdata di Sinta. Untuk itu, kami nanti ingin melakukan koordinasi rapat sama pimpinan bahwa untuk menyelamatkan klasterisasi kita alhamdulillah yaitu utama, tapi tantangan sekarang itu membuat kita agak lebih ekstra lagi untuk mempertahankan klasterisasi utama. Kita akan mengadakan pertemuan kepada pimpinan dan kami nanti satu saat akan mengumpulkan Bapak Ibu dosen di mana kita untuk mengisi Sintanya beramai-ramai workshop. Nah, ini tujuannya memang untuk mempertahankan klasterisasi. Nah, Bapak Ibu jangan pernah beranggapan bahwa kita turun aja klasterisasi supaya kita bisa dapat hibah dosen pemula. Nah, malahan kalau kita turun, nasib universitas kita itu yang jelek. Pertama, satu, belum tentu kita bisa dapat hibah penelitian dosen pemula karena kita pernah di situasi unggul. Nah, itu yang kami dapat penjelasan dari klasterisasi. Nah, makanya mempertahankan klasterisasi ini yang sangat luar biasa dan kita butuh kerja ekstra. Nah, salah satu penunjangnya yaitu penelitian ini. Nah, Bapak Ibu, prosedur penelitian juga sedikit berbeda. Jadi, ini kita langsung ke submit proposal, kita seleksi administrasi dan substantif. Untuk seleksi dan administrasi, ini seleksi administrasi ini dilakukan oleh LPPM, tetapi substansi itu nanti yang mereview artikel Bapak Ibu adalah reviewer.
Nah, reviewer yang berhak meneliti artikel Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah kontrak penelitian. Nah, ini kontrak penelitian nanti akan kami modifikasi juga kontrak karena kebutuhan akreditasi program studi Bapak Ibu kami memaklumi. Jadi akan kita sesuaikan dengan akreditasi Bapak Ibu. Nah, udah itu kita langsung mengadakan monef, laporan akhir, dan verifikasi luaran. Ada verifikasi luaran karena berbasis luaran. Karena tadi itu saya bilang bahwa semuanya by data di Sinta. Nah, Sinta itu tidak bisa hanya menggunakan LOE, tapi Sinta harus menggunakan bukti terbit, yaitu URL Bapak Ibu, mana URL-nya sudah terbit atau belum. Nah, insya Allah kami juga lagi berupaya bagaimana pelaksanaan ini tepat waktu. Nah, kenapa kami mengambil sesi hanya 2 minggu? Karena mungkin Bapak Ibu mungkin sebagai informasi, hibah dikti pun sekalian, kita itu mulai mengikuti hibah itu bulan ini, mulai kerja terakhir itu sekitar bulan Desember. Jadi yang biasanya Bapak Ibu mungkin menelitinya selama 12 bulan, ini kami, saya dan tim itu di Dikti itu hanya meneliti itu hanya 5 bulan. Yang BRIN juga sama, 5 bulan. Karena berasumsi mereka proposal itu sudah disiapkan oleh dosen selama jauh hari. Nah, nanti proposal ini, nah, untuk kenapa kami memberanikan diri bulan Desember itu untuk akhir, ataupun paling meleset lah bulan Januari nanti. Nah, karena perhitungan kami adalah ada namanya laporan penjaminan mutu, ada laporan kinerja dan lain-lainnya. Karena bulan Januari itu data itu sudah harus terekam oleh LPPM. Dan LPPM menyetor data-data penelitian Bapak Ibu ke Dikti itu sekitar bulan Februari dan seterusnya. Nah, makanya kami mengantisipasi bahwa seperti ini. Nah, dengan kebijakan ini pun kami tidak memberatkan Bapak Ibu terkait tentang proposal maupun luaran. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman. Nah, baik Bapak Ibu, agar proposalnya bisa lolos, penilaian kriteria penilaiannya ini tidak terlalu seperti tahun sebelumnya di mana kita terlalu menilai substantif. Nah, ini kami ambil menyesuaikan dengan penilaian proposal yang dilakukan oleh Dikti pada tahun ini, yaitu pertama kesesuaian proposal dengan panduan. Bapak Ibu nanti bisa lihat panduan penelitiannya. Kedua yaitu kelengkapan komponen isi proposal hibah penelitian. Udah itu kesesuaian judul dengan skemanya. Nah, relevansi dan kontribusi anggota peneliti terhadap kajian. Nah, mulai dari ini Bapak Ibu, kami sarankan bahwa jika ingin melakukan kesesuaian judul, artinya lihatlah TKT-nya berada di mana. Nah, TKT-nya berada di mana, nanti Bapak Ibu dicek bahwa, oh ini masuknya penelitian pemula, atau penelitian dasar, atau penelitian terapan, atau penelitian unggulan. Nah, bedanya tahun ini kami tidak ada penelitian pengembangan. Jadi tahun ini kita hanya ada dasar, pemula, dasar, terapan, dan unggulan. Nah, untuk penelitian dasar, kayak seperti tahun lalu, itu yang mengatakan sebuah riset dasar itu banyak studi metodologi pengembangan. Lalu ada yang bilang bahwa, oh itu harusnya skema pengembangan. Itu tidak seperti itu gambarannya. Jadi walaupun Bapak Ibu contohnya di bidang pendidikan itu melakukan riset pengembangan modul, atau pengembangan bahan ajar, pengembangan media, itu boleh saja ngikut dasar, tetapi kan dilihat TKT-nya sampai di mana. Apakah dia menggunakan uji skala besar atau uji skala kecil, atau gimana. Nah, penelitian dasar juga seperti itu, sama. Jadi, oh ini penelitiannya menggunakan 5 titik, berarti itu ngambilnya dasar. Nah, ini harus dilihat TKT-nya dan seterusnya. Lalu ada judul saya ini pengembangan, Pak. Saya ini mengembangkan bahan ajar untuk sekolah dasar misalnya. Tapi saya ngambilnya penelitian pengembangan. Nah, berarti bukan dilihat dari judul skema itu. Nah, skema itu dilihat dari TKT-nya, Bapak Ibu sampai di mana. Nah, lalu ada kontribusi keanggotaannya, nanti dideskripsikan saja anggota penelitian seperti apa, relevansi usulan penelitian terhadap bidang fokus, tema, topik sesuai roadmap. Nah, ini tidak memiliki tunggakan penelitian internal. Artinya ini yang tadi
kalau tahun dulu itu artinya dia belum menuntaskan, itu tidak bisa mengikuti. Misalnya Bapak Ibu tahun lalu tidak mengikuti sampai selesai, yaitu sampai laporan akhir, maka tahun ini tidak bisa mengikuti. Nah, itu gugur secara otomatis, karena sistem kami langsung menggugurkan seperti itu. Nah, ada skema penelitian, ini kami sudah merank, saya sama Bu Indri dan tim juga sudah melakukan perhitungan bahwa insya Allah kotanya itu ada 45, dan luarannya ini tidak Sinta 4, Sinta 5, tapi bebas Bapak Ibu, yang penting terindeks Sinta. Nah, kami tulis di sini Sinta 3 sampai 3, Sinta 6, karena kenapa kotanya dari tahun lalu 30 sekian menjadi 45, karena tujuan kami itu membantu Bapak Ibu yang belum memiliki jabatan fungsional atau yang masih asisten ahli ingin ke lektor, itu untuk bisa mengikuti hibah ini. Nah, hibah ini melibatkan 1 orang dosen dan mahasiswa, artinya bahwa bisa ketua peneliti 1, anggotanya 1, dan mahasiswanya boleh 1 atau 2. Nah, setiap dosen hanya boleh mengusulkan 1 usulan, baik sebagai ketua maupun sebagai peneliti, dengan tujuan semuanya agar sama rata. Nah, berikutnya itu adalah skema penelitian dasar. Kalau tahun lalu itu cuma belasan orang, seingat saya. Nah, tahun ini kita mengupayakan itu totalnya ada 23 proposal. Nah, target kita 23 proposal, di mana untuk ketua peneliti ini boleh jasa S3, jabatannya fungsional asisten ahli, boleh S2 dengan jabatan sekurang-kurangnya lektor, atau boleh asisten ahli tapi memiliki H-Index Google Scholar 3. Nah, untuk H-Index Google Scholar 3, Bapak Ibu, alhamdulillah 70% hasil data yang kami rekap dari Google Scholar, dosen kita itu sudah memiliki H-Index di atas 2. Jadi hampir 87% kita sudah memiliki H-Index Google Scholar 2. Artinya bahwa Bapak Ibu bisa mengikuti ini. Nah, kalau didikti mulai tahun depan itu tidak H-Index tetapi Sinta Score. Nah, itu semakin berat. Tapi kita tetap mempertahankan H-Index. Nah, setelah kami survei juga berdasarkan data statistik yang kami peroleh dari Google Scholar, Bapak Ibu sudah aman di tingkat ini, Google Scholar. Nah, anggota peneliti melibatkan minimal 1 orang dosen sebagai anggota dan minimal 2 mahasiswa. Jadi melibatkan mahasiswa. Nah, setiap dosen mengusulkan 1 usulan, baik dari ketua ataupun menjadi anggota di skema lain. Nah, ini Bapak Ibu luarannya tetap di jurnal akreditasi Sinta, boleh Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4. Nah, Sinta 4 sekarang sudah banyak, Bapak Ibu bisa melakukan seperti mensubmit di sana. Nah, luaran tambahan itu kami beri kesempatan Bapak Ibu boleh mengikuti proceeding SNHIP atau sejenisnya. Seperti itu untuk luaran tambahan. Nah, untuk terapan kami kasih jatah kota itu yaitu 23 proposal dengan dana maksimal 8 juta, hampir sama dengan syarat tim peneliti, juga melibatkan mahasiswa, dan luaran wajibnya juga sama. Nah, hanya membedakan dasar dan terapan itu bahwa tingkatan risetnya. Nah, apakah sudah layak untuk diterapkan atau masih dalam proses dasar. Nah, di situ perbedaannya, nanti dilihat TKT-nya. Nah, di sini ada luaran tambahan, Bapak Ibu bisa ikut proceeding atau sejenisnya, dan HKI. Nah, HKI mungkin bisa instrumennya yang di HKI-kan atau bagian-bagian kecil dari risetnya bisa di HKI-kan. Nah, untuk penelitian unggulan, ini kami memberi keringanan juga untuk penelitian unggulan. Kotanya kami kasih batas yaitu 10, dana maksimalnya 12 juta. Nah, ini persyaratannya juga hampir sama, tetapi di sini ada atau ya, jangan lupa minimal Sinta 2 atau memiliki 1 jurnal internasional berreputasi Scopus sebagai penulis pertama atau koresponden autor dalam waktu kurun 3 tahun terakhir dan memiliki H-Index Scholar hanya 2. Nah, anggota peneliti itu melibatkan minimal 1 orang dosen dan minimal 2 mahasiswa. Nah, luaran wajib
ini yaitu yang dulunya tahun lalu itu kita menggunakan Sinta 2 ataupun internasional terakhir internasional. Sekarang Bapak Ibu bisa menggunakan Sinta 1 atau Sinta 4 atau jurnal internasional terindeks. Kategori indeks bisa indeks DOAJ, bisa dimension, seperti itu bisa. Nah, tidak wajib Scopus, tidak wajib Web of Science. Tapi kalau Bapak Ibu ingin Scopus, ingin Web of Science, itu dipersilakan. Nah, lalu satu artikel terindeks. Nah, sekarang kan lagi banyaknya proceeding internasional yang terindeks, tetapi tidak wajib Scopus ataupun Web Science. Nah, luaran tambahannya tidak ada, Bapak Ibu. Jadi ini kami memberi keringanan. Jadi misalnya kayak beberapa bulan yang lalu kan banyak international conference yang hanya bayar 350.000, 400.000. Nah, ataupun misalnya Bapak Ibu di fakultasnya atau di prodinya mengadakan proceeding internasional terindeks atau hanya proceeding internasional saja, nanti diterbitkan dalam proceeding internasional, itu boleh untuk mengikuti skema penelitian ini. Nah, Bapak Ibu, kalau tahun lalu itu banyak yang gugur itu karena tidak sesuai template, tidak sesuai pedoman. Nah, untuk itu kami memberi kemudahan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu baca pedoman. Nah, makanya pedomannya tidak saya jelaskan bahwa tentang petunjuk bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3, tapi langsung template-nya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu langsung mengisi template-nya dengan mendownload template seperti ini. Nanti saya akan contohkan template-nya seperti apa. Nah, jadi Bapak Ibu buka mitranya, nanti ada template, di-download saja template-nya. Dan jangan terkejut tampilan mitranya agak berubah sedikit karena memang kita lagi dalam proses perbaikan mitra agar kita bisa menyesuaikan dengan penelitian-penelitian yang ada di kementerian. Nah, Bapak Ibu, untuk template saya memberi contoh satu. Apakah kelihatan Bapak Ibu template-nya ya? Ya, kelihatan. Sudah. Oke, baik. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu download template, dia sudah ada dalam bentuk seperti ini, template-nya. Sudah ada cover-nya, Bapak Ibu tidak perlu lagi membuat, Bapak Ibu hanya mengisi saja. Jadi ini nanti proposal penelitian internal, skemanya Bapak Ibu disesuaikan saja nanti di sini. Lalu judul silakan Bapak Ibu tinggal perbaiki saja, masukin ketuanya, NIDN-nya, tinggal Bapak Ibu perbaiki di sini. Nah, untuk identitas peneliti ini nanti ini lagi kita setting di mitra. Nanti Bapak Ibu tinggal ngisi otomatis mengisi formnya di mitra, maka nanti akan keluar tampilan seperti ini. Nah, untuk ringkasan ini sudah kami kasih contoh. Bapak Ibu, untuk ringkasan ini kami samakan dengan pedomannya Dikti karena kita biar belajar ke depan kita nanti mengikuti hibah Dikti itu kita sudah terbiasa mengikuti cara-cara Dikti. Nah, seperti ini tidak lebih dari 500 kata. Nah, ini sebagai contoh sudah ada, kita bikinkan contoh, Bapak Ibu tinggal merubah, menulis di bawah ini. Untuk pendahuluan ada latar belakang, Bapak Ibu sudah ada pedomannya. Bapak Ibu tinggal hapus ini, Bapak Ibu hapus, dan Bapak Ibu tinggal ketik di bawah ini. Nah, rumusan masalahnya seperti apa, sudah ada. Urgensi penelitiannya juga sudah ada. Seperti ini. Nah, tinjauan pustakanya juga sudah dijelaskan. Tinjauan pustaka ini tidak lebih dari 1000 kata. Nah, hurufnya apa saja, dan lain-lainnya sudah ada. Nah, ini sudah, tinggal Bapak Ibu hapus saja ini. Jadi di bawah warna ungu ini Bapak Ibu bisa
langsung menulis, disesuaikan, oh dia hanya 1000 kata, berarti dia 1000 kata. Nah, metode penelitian, dia 600 kata, nanti Bapak Ibu tinggal bikin bagan alirnya seperti apa, dan di sini juga sudah ada tabel 3.1 rencana atau jadwal kegiatan seperti apa. Nah, penelitian terkait dengan mata kuliah atau hilirisasi dari hasil penelitian. Bapak Ibu ini hanya memasukkan misalnya dia mata kuliah, tinggal tulis saja di sini apakah penelitian ini akan Bapak Ibu libatkan di dalam mata kuliahnya atau tidak, tinggal disebutkan saja buktinya di RPS karena ini di Borang. Kemarin kita sudah menganalisis Lamdik sama Lamkes itu ada seperti ini, atau Bapak Ibu PKM dari penelitiannya lalu dihilirisasikan menjadi PKM. Kalaupun tidak ada boleh dikosongkan. Jadi tabel 3.2 ini boleh dikosongkan. Nah, untuk daftar pustaka Bapak Ibu bisa menggunakan Mendeley, Zotero, EndNote dengan style IPA 7. Kalau misalnya di Mendeley-nya masih 6 juga tidak masalah, IPA 6. Nah, untuk ini template Bapak Ibu bisa download di mitranya masing-masing. Nah, itu untuk memudahkan Bapak Ibu ke depan untuk mengisi template yang ada di websitenya, itu bisa di-download. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya, mungkin ada yang ditanyakan, atau kita lanjut ke pengabdian, Bu. Assalamualaikum Pak, bisa tanya Pak? Oh, baik. Bapak. Oke, Bapak. Bisa dengar suara saya Pak? Bisa. Oke, sebelumnya terima kasih pada LPPM dan tim yang terkait dengan hibah Adibuana. Saya hanya menanyakan satu saja Pak, terkait yang tadi skema sudah dibagi, kemudian di situ ada kuota Pak. Jadi ada skema apa tadi, ada kuotanya, ada yang 10, ada yang berapa tadi 15 dan seterusnya. Apakah pembagian kuota itu sudah memperhatikan jumlah dosen yang ada di Adibuana, atau memang berdasarkan anggaran atau yang lainnya? Mohon maaf satu lagi Pak, terkait dengan ketika kuota itu sudah terpenuhi, berarti ada kemungkinan Bapak Ibu yang lain itu juga istilahnya itu dikatakan gagal gitu ya Pak. Dan apakah itu nanti ketika gagal, apakah diberikan informasi kegagalannya di mana, di bagian apa? Seperti itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Apkar. Langsung saya jawab. Pertama, kami jumlahkan itu sekitar yang diterima itu kemungkinan sampai 100 proposal atau 100 lebih dikit proposal. Kalau tahun lalu kan itu ada 74 ya. 74. Nah, kenapa kami bikin kota dan dananya kami turunkan? Karena memang untuk kebutuhan Bapak Ibu biar kotanya lebih banyak, karena memang kan setiap tahun kan harus meningkat. Tetapi namun dengan dananya terbatas, makanya kami memberi kota seperti itu. Nah, jadi dasarnya adalah memang dengan dana yang terbatas, dengan juga kami memperhatikan juga beberapa persyaratan dosen-dosen itu bisa di sana. Kedua, silakan Bapak Ibu melihat cocoknya masuk di kota mana. Nah, silakan daftar. Nanti yang menyeleksinya itu bukan kami nanti menyerahkan ke reviewer. Kami akan mengundang ke reviewernya nanti akan duduk bersama dan mereka menyeleksi, dan nanti di situ dirapatkan, ditentukan siapa yang lulus dan tidak. Nah, kami usahakan itu semua proposal itu sesuai dengan jumlah kota. Nah, kedua, kami sedang proses memperbaiki mitra, di mana nanti jika tidak lolos, maka akan ada komentarnya, bagian mana tidak lolos dan lainnya. Nah, itu seperti itu Pak Abkar. Mohon doanya aja, semoga dalam waktu ini kita bisa memperbaiki secepatnya itu mitranya. Baik, itu Pak Abkar. Oke, terima kasih Pak. Satu lagi Pak. Oke.
terkait dengan misalnya saya ikut di misalnya skema penelitian dasar gitu. Kemudian misalnya asumsinya di situ hasil review itu misalnya saya tidak lolos. Apakah ada kemungkinan pada saat hasil di review itu misalnya saya memang di penelitian dasar itu tidak lolos, tapi mungkin ini cocoknya di penelitian misalnya penelitian terapan gitu misalnya. Apakah ada kebijakan dari reviewer itu untuk secara keputusan itu bisa, oh ini cocoknya di penelitian yang lain, saya pindahkan saja, sehingga ketika kemungkinan tidak diterima di penelitian dasar, ada langsung dipindahkan di misalnya di penelitian di skema yang lain. Itu Pak, terima kasih. Oke, baik Pak Abkar. Untuk itu nanti mekanisme kita lihat pada saat proses review, jika kuotanya ada misalnya terapan itu ternyata ada 02 tidak terpenuhi, tapi ternyata yang dasar ini layaknya itu untuk terapan, maka kemungkinan bisa, tapi itu melihatkan kondisional pada saat kuota, karena kita kan belum tahu berapa yang mendaftar untuk hibah ini. Seperti itu Pak Abkar. Oke. Terima kasih Pak informasinya. Oke, baik Pak Abkar. Mungkin Bapak Ibu ada lagi? Ada? Boleh Pak Reza? Oke, Bu Indah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya? Sangat kedengaran, Bu Indah. Terima kasih. Saya akan bertanya berkaitan dengan penelitian join dengan mahasiswa. Ini tadi kalau tidak salah disyaratkan itu adalah ada 2 orang minimal gitu ya? Iya, Bu. Nah, yang akan saya tanyakan begini. Biasanya yang sudah saya lakukan itu adalah mahasiswa yang menjadi tim itu adalah tema itu akan menjadi salah satu bagian atau menjadi bagian daripada tugas akhir mahasiswa. Jadi istilahnya mahasiswa itu melakukan penelitian dari penelitian kami yang sudah masuk ke proposal hibah Adibuana. Kemudian yang akan saya tanyakan, kalau misalnya mohon maaf tadi dananya kalau yang unggulan itu adalah 12 juta ya. Kalau 2 mahasiswa itu minimal di progresi kami itu berarti adalah harus ada 4 parameter. Kalau 4 parameter dengan uang 12 juta itu tidak nutut. Karena kan penelitian laboratorium, belum lagi reaktornya, belum lagi adalah reagennya dan lain sebagainya. Jadi kalau dana 12 juta itu nanti akan digunakan untuk 2 orang mahasiswa sebagai tugas akhir, itu kayaknya mepet banget gitu. Itu bagaimana? Apakah boleh hanya mahasiswanya 1 orang gitu sehingga mungkin parameternya atau variabelnya bisa split mana yang untuk dosen, mana yang untuk mahasiswa. Terima kasih. Oke, baik Bu Indah. Kalau bicara dana riset ini kan, kalau ini persepsi saya karena dulu saya tuh sering diskusi juga sama teman-teman riset, teman-teman yang di BRIN, di mana bahwa konsep riset itu ada 2 katanya. 1, konsep riset pertama itu kita punya dana yang besar, makanya kita melakukan riset. Yang kedua, itu kita punya dana yang minim, jadi kita memaksakan untuk riset. Nah, ini yang membuat saya bingung, dengan dana sekian apakah bisa melakukan riset kolaborasi, karena kita dituntut untuk riset kolaborasi, tetapi dana kita tidak mencukupi riset kolaborasi. Nah, ini mungkin nanti bisa dibicarakan Bapak Pak Agung nanti sama pimpinan, ini bisa dibicarakan dulu. Tetapi kalau untuk apakah anggota mahasiswanya 1 atau 2, nanti kebijakannya di Pak Agung, Bu Indah, bagaimana? Tapi setahu saya gitu kalau riset, makanya waktu itu saya dimarahin sama mentor saya itu bilang kayak gini, lu ngapain sih riset, dana lu cuma 230 juta, tetapi lu ngembangkan metaverse untuk universitas lu yang itu menggunakan dana 500 juta. Makanya saya bingung, oh iya saya bilang kayak gitu. Nah, jadi ini mungkin nanti jawabannya kita tunggu hasil koordinasi dari Pak Kepala PPM ke pimpinan nanti masalah dana riset gitu. Itu Bu Indah ya, belum bisa menjawab saya. Nggih, matur nuwun Pak Reza nggih. Oke, baik. Sri? Saya Pak Reza. Ya, Bu Sri coba dulu. Oke, Bu Sri.
Ya, terima kasih Pak Reza. Berlanjut dengan pertanyaan Bu Indah, Pak Reza. Yang pertama, mahasiswa kita kalau melibatkan mahasiswa berarti ada satu bukti data bahwa mahasiswa ikut ambil data di situ ya. Berarti nanti ada data yang juga ditunjukkan oleh mahasiswa. Apakah nanti ada semacam itu? Jadi nanti ada paling enggak misalnya 2 variabel pada peneliti, 2 variabel pada mahasiswa. Apakah ada bukti semacam itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk penelitian unggulan tadi luarannya itu berarti ada 2, Pak Reza. Luarannya pada artikel dan pada proceeding. Tertulis begitu, apakah itu juga demikian 2. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya ini diturunkan, jadi seperti penelitian unggulan, kapan hari itu, kan harus jurnal internasional, tetapi ternyata kemudian di internasional apakah bisa hutang luaran itu diturunkan, jadi disinta 1-4 itu untuk penelitian unggulan. Itu 3 pertanyaan saya Pak Reza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, Bu, langsung saya jawab saya, Bu ya. Pertama, satu, kalau dulu itu kan ada namanya sistem penelitian payung ya. Jadi penelitian payung itu memayungi satu variabel melibatkan mahasiswa. Nah, kemarin waktu saya ikut pelatihan, sekarang itu memang penelitian payung itu sudah jarang didengar. Nah, ternyata penelitian payung itu kan ada dananya, ternyata dari universitas. Nah, ternyata sekarang itu diganti nama adalah penelitian kolaborasi, di mana anggota penelitiannya yang biasanya itu adalah anggota 1, anggota 2, anggota 3 itu adalah dosen, tapi ini melibatkan anggota 1 adalah dosen, anggota ketiga itu adalah mahasiswa. Apakah produk penelitian Bapak Ibu ini mau Bapak Ibu payungkan, itu terserah Bapak Ibu mau dipayung atau tidak. Tetapi anggota di sini adalah Bapak Ibu kan mengisi tugas, peran, dan fungsi mahasiswanya apa. Nah, kami hari ini lagi mengerjakan sama-sama, yaitu namanya hibah penelitian penugasan dari Dikti. Nah, dari Dikti juga, tahun lalu juga riset keilmuan itu dari Dikti, itu tidak meminta apakah mahasiswanya variabel, tapi dia hanya melaporkan bahwa tugas mahasiswa apa. Mungkin mahasiswa mengambil data, mungkin mahasiswa menyebarkan instrumen, mungkin mahasiswa mengelola data. Nah, itu sudah masuk kriteria melibatkan mahasiswa. Atau mahasiswa mengikut kita, dia mengediting atau dia mempersiapkan artikel jurnal. Nah, itu seperti itu. Nah, kemarin saya dapat bimbingan juga seperti itu terkait riset kolaborasi. Nah, kalau ingin mengadakan payung, mungkin apakah kita punya dana hibah penelitian payung gitu. Nah, itu juga lebih mantap gitu kan kalau ada kayak gitu. Tapi kalau ini karena internal, yaitu kebutuhan dosen, tapi dosen melibatkan anggotanya itu mahasiswa. Nah, itu seperti itu, Ibu, yang bisa saya jawab. Nah, apalagi ya tadi ya, Pak saya. Yang unggulan nah, dua luaran. Unggulan itu 2 luaran enggak unggulan? Luarannya unggulan Bu ya. Atau dan. Untuk unggulan itu ini satu jurnal, Bapak Ibu tidak wajib jurnal ini Bu, tidak wajib jurnal internasional kok. Ya. Tapi boleh Sinta 1 sampai Sinta 4. Ya. Ya, Bu. Dan atau itu kan satu jurnal, satu proceeding. Itu salah satu atau salah 2? 2, Bu. 2. Iya, proceeding. 2 berarti luarannya ya, Pak ya. Iya, 2, Bu.
Kalau untuk proceeding itu kan ke proceeding internasional kan terbitnya memang agak lama. Biasanya kami mendispensasi Bu kalau untuk itu. Tapi kalau untuk jurnal, misalnya jurnal 4, nah itu pandai-pandai kita lah untuk mencari jurnal yang kira-kira cepat. Nah, itu Bu. Yang Oke, ketiga, mungkin tunggakan tahun lalu, misalnya Ibu penelitiannya tahun itu kan apa ya? Tahun lalu ya? Luarannya apa? yang ada tunggakan tahun lalu itu kan kalau yang unggulan itu jurnal internasional. Kalau misalnya tidak internasional ke Sinta saja atau proceeding saja bagaimana? Kemarin itu udah diumumin Pak Agung, kalau nggak salah saya itu boleh diturunkan ke Sinta 3, Bu. Baik. Sudah diumumkan Pak Agung itu, boleh diturunkan Sinta 3. Jadi yang tadinya Sinta 2 itu kita turunkan ke Sinta 3. Agak lebih banyak, lebih dipermudah. Iya. Ya, itu, Bu. Ya, Pak. Oke, mungkin Bapak Ibu pertanyaan terakhir, setelah itu langsung sambutan dari pemaparan dari Bu Indri untuk bidang pengabdian. Mungkin Bu. Pak, Oke. boleh saya tanya? Untuk iya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Karena ini kami melibatkan mahasiswa, apakah untuk publikasi mahasiswa wajib dicantumkan? Karena kalau kita sudah ada 2 orang, kemudian nyantumkan orang lebih banyak lagi, kan itu bisa berkurang itu kualifikasinya yang nanti untuk pembicara yang penulis yang kedua dan seterusnya itu. Terima kasih. Kalau saya kemarin di Dikti itu tidak ada kewajiban, tapi mengucapkan, kan ada ucapan terima kasih di bawahnya, itu mahasiswa, karena tim peneliti saya dosennya sudah 5. Nah, jadi mahasiswanya ke sini. Nah, tapi kalau Bapak Ibu internal kondisional saja, jika Bapak Ibu untuk keperluan akreditasi kriteria 9 itu kan ada poin di mana penelitian dosen dan atau bersama mahasiswa. Nah, itu kami serahkan ke Bapak Ibu lagi seperti apa, apakah mau mencantumkan atau tidak. Tapi kalau saya sarankan sih mencantumkan, karena kan luaran-luaran ini kebutuhan kita untuk akreditasi. Biar nanti tidak ketika udah terbit, gara-gara lagi nyusun borang, kita kita merepotkan pengolah jurnal. Kami mau ganti artikel gini-gini, padahal kan tidak boleh, sudah artikel yang terbit tidak boleh dicabut lagi karena akan mengurangi nilai akreditasi jurnal tersebut. Nah, itu kita kembalikan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu, asas kemanfaatan dan kepentingannya itu seperti apa? Itu silakan. Oke, baik, terima kasih. Baik, Pak, Bu. Oke, baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita mendengarkan arahan tentang pengabdian, karena ini juga kita sekaligus membuka penelitian sekaligus pengabdian. Untuk pengabdian, Bu Indri, saya persilakan. Tes, Bu Indri, kedengaran suaranya? Mute. Laptop. Oke, baik Bapak Ibu, saya gantian laptop dulu sama Bu Indri, ini saya download PPT-nya dia dulu. Aduh, kok sinyalnya parah banget ya. Belum download PPT dulu. Ada presentasi. Masih ada. Tunggu.
Ibu duduk sini. Ini di sini. Assalamualaikum Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut nggih Bu. Ini tentang pengabdian. Meskipun berbeda dengan penelitian, untuk pengabdian juga sebagai bagian dari tridharma dan sebagai bagian yang dijaminkan oleh penjaminan mutu. Selain itu juga sebagai indikator kinerja nanti klasterisasi perguruan tinggi. Jadi sekalian jalan hari ini kita sekalian sosialisasi untuk pengabdian kepada masyarakat, meskipun bukan bentuknya hibah Bapak Ibu, tetapi ada beberapa hal tagihan yang harus dipenuhi begitu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ya, sebentar kok tertutup. Perlu saya sampaikan bahwa ada evaluasi untuk semester Gasal 2021 mengenai laporan dari PKM. Ada 23 program studi Bapak Ibu dengan kesepakatan atau dengan ditentukan bahwa PKM untuk tiap program studi itu adalah 3 laporan. Nah, di sini ada beberapa program studi yang ada yang belum melaporkan untuk PKM-nya ya, ada di S2 ya, di tab sama di penjas S2 hanya 1. Untuk PPKN ini ada 2 laporan yang dilaporkan, sehingga jumlahnya nanti akan berkurang Bapak Ibu, begitu nggih, berkaitan dengan nanti pelaporan untuk kinerja. Nah, harapan kami adalah di semester genap nanti ya, di genap 2021 maupun di Gasal tahun akademik 2022 kinerjanya meningkat. Kemudian ini urgensinya yang tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian tentang dokumen PKM yang diprioritaskan dalam penjaminan mutu. Ada beberapa indikator yang diminta. Ada renstra, roadmap, usulan PKM atau pelaksanaan proses PKM. Ini mulai dari buku pedoman, mulai dari legalitas sampai pada luaran. Untuk buku pedoman mungkin nanti akan kami share di webnya LPPM. Kemudian ada laporan PKM oleh LPPM kepada pimpinan. Yang kami tandai warna merah ini adalah yang kami butuhkan dari Bapak Ibu. Yang pertama adalah kelompok PKM. Ini adalah hasil dari PKM yang berbentuk bisa TTG ataupun HKI. Untuk tahun 2021 kemarin ini dipenuhi dari hasil luaran KKN begitu. Nah, untuk tahun berikutnya kami harapkan bahwa PKM dari dosen juga bisa menghasilkan produk baik bentuknya mungkin TTG ataupun HKI gitu. Yang selanjutnya adalah dokumen kerjasama atau mitra PKM. Kami LPPM sudah membuat atau sudah ada untuk dokumen mitra atau kerjasama ini dengan mitra ya, dengan desa, dengan sekolah ataupun mitra yang untuk
kegiatan PKM. Mungkin ada kegiatan PKM Bapak Ibu ya yang mungkin bukan yang dilakukan secara mandiri yang belum terlaporkan ke kami. Nah, mungkin ini kami minta sebagai dokumen untuk kerjasama. Kemudian yang selanjutnya adalah catatan harian atau logbook dari PKM. Tahun sebelumnya catatan harian itu di sistem di mitra itu belum terlaporkan. Nah, kemarin kami menjadi temuan untuk catatan harian atau logbook ini. Nah, kami harapkan bahwa mulai di akademik 2021 genap ya ataupun di 2022 untuk catatan harian atau logbook ini sudah diisi begitu. Kemudian adalah laporan kemajuan. Kami tahu Bapak Ibu bahwa laporan PKM ya, intinya PKM itu adalah insidentil lah istilahnya begitu, belum terencana ya. Jadi mungkin hanya 1 bulan. Jadi kalau 1 bulan sehingga tidak ada laporan kemajuan. Kemarin di sistem di mitra kami kosong untuk laporan kemajuan. Kalau laporan kemajuan tidak diisi, secara otomatis tidak bisa memasukkan laporan akhir. Nah, akhirnya kami sikapi untuk laporan kemajuan yang diisi adalah laporan akhir waktu itu agar bisa mengisi laporan akhir dan di mitra Simlitap Mas ada rekam jejaknya begitu. Nah, mungkin nanti ya ke depan di tahun 2022 mulai ganjil 2022 laporan kemajuan PKM nanti sudah disusun seperti laporan kemajuan PKM. Nah, nanti akan kami berikan timeline waktu karena kan tidak berbarengan ya Bapak Ibu untuk kegiatan PKM. Jadi kami berikan timeline atau waktu kapan pengajuan proposal. Jadi di setting di lembar pengesahannya itu sesuai dengan timeline seperti itu. Jadi biar kami lebih mudah begitu. Kemudian ada laporan akhir dan luaran PKM. Untuk tahun 2020, luaran PKM dalam bentuk jurnal, waktu itu masih sangat sedikit Bapak Ibu, tetapi ketika di tahun 2021 sudah mulai ada peningkatan untuk luaran PKM, karena ini juga ditagihkan juga ketika BKD, gitu. Sehingga sudah mulai ada luaran PKM. Tapi harapan kami sebenarnya, jika proposal itu adalah di ganjil 2021 ya, gasal umpamanya, luarannya juga harus digasal. Itu harapan kami sehingga antara apa yang di antara proposal sampai pada laporan akhir dan sampai pada luaran sehingga harus mulai disusun dijadwalkan di awal semester begitu. Karena untuk jurnal-jurnal PKM sekarang juga sudah banyak sehingga bisa untuk dischedule-kan gitu. Kemudian untuk timeline-nya, untuk timeline kami buat untuk timeline semester ganjil dan semester genap. Nah, untuk semester ganjil proposal itu bisa dimulai pengajuan itu adalah disusunnya adalah di bulan Oktober. Terus nanti setelah proposal diajukan, nanti kami akan mereview. Review ini review secara internal Bapak Ibu. Ya, review secara internal. Mungkin dulu belum ada review, nah sekarang sudah kita buat untuk ada review. Kemudian ada penetapan lolos, penandatangan kontrak. Yang diminta di pelaporan itu juga ada penandatanganan kontrak. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Penandatangan kontrak. Cuman karena PPM ini tidak ada kontrak, jadi nanti bentuknya adalah seperti surat pengumuman bahwa judul-judul yang
disetujui untuk didanai, seperti itu, settingannya seperti itu. Kemudian dilaksanakan, terus ada monitoring, kemudian ada laporan akhir. Jadi timeline ini bisa dibuat meskipun nanti pelaksanaannya mau kapan gitu. Tetapi dimulai pengajuan, mulai Oktober sudah mulai mengajukan proposal. Nah, Bapak Ibu kami mohon untuk tertib ya, untuk per semester ganjil maupun semester genap. Jika mundur mulai dari pengambilan dana dan pelaporan, kami juga akan mundur dalam pengajuan dana Bapak Ibu. Seperti semester ganjil ini, kami baru bisa melaporkan adalah di bulan Juni. Karena menunggu dari prodi-prodi yang melaporkan gitu. Nah, jadi kami harapkan biar kami juga cepat untuk melaporkan ya ke universitas ya, biar semuanya berjalan lancar gitu. Itu harapan kami. Jadi nanti di buku pedoman ada untuk timeline-nya semester ganjil dan ada timeline-nya untuk semester genap. Untuk prosedur pengajuannya Bapak Ibu, yang pertama pengajuan proposal. Proposal diajukan di sistem Simlitapmas Adibuana. Ya. Pengajuan proposal mohon untuk dilengkapi, ya, untuk mulai dari halaman, ya, halaman judul, pengesahan, daftar isi, ringkasan, mohon untuk dilengkapi. Jika pengajuannya adalah di bulan Oktober, ya, atau jika pelaksanaannya itu adalah di bulan Desember dan Januari, maka proposal harus diajukan sebelum tanggal itu. 1 bulan sebelumnya, misalkan seperti itu. Karena apa? Kemarin ketika kami ngecek, ya, kami cek satu-satu untuk pengajuan proposal, banyak sekali kesalahan dalam menentukan tanggal gitu. Tanggal padahal ini sudah bagian dari penelitian, ternyata tanggalnya mohon maaf di PKM ternyata tanggalnya di pelaksanaan PKM harusnya sebelum untuk proposal. Jadi proposal dulu terus habis itu nanti pelaksanaannya kapan gitu. Jangan terlalu mendadak. Dan minimal kemarin itu kalau kami lihat itu minimal adalah 3 bulan kan sebenarnya begitu pelaksanaan PKM. Biar bisa dilakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian setelah itu proposal ada review, setelah direview nanti akan ditetapkan lolos. Jadi di mitra nanti akan warnanya hijau, tulisannya adalah penetapan lolos gitu. Terus kami juga menyampaikan Bapak Ibu untuk pengajuan proposal mohon dituliskan dananya adalah 6 juta. Sebenarnya 6 juta itu adalah satu program studi, tetapi untuk keperluan akreditasi ya dibuat setiap proposal itu adalah 6 juta gitu. Ketika memilih dana di mitra juga adalah 6 juta gitu. Karena nanti akan berkaitan dengan prosentase dana gitu. Nah, kemudian setelah ditetapkan lolos nanti ada kontrak ataupun surat pengumuman. Baru akan terbit surat tugas PKM. Setelah surat tugas PKM terbit baru bisa melaksanakan PKM. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk pengajuan ya untuk prosedur laporan kemajuan jika sudah ditetapkan lolos Bapak Ibu nanti bisa unggah laporan kemajuan atau progres di mitra namanya progres. Nah, diunggah laporan kemajuan dan mengisi logbook atau catatan harian. Di mitra ada tulisan catatan harian. Di situ diisi aktivitasnya apa saja yang dilakukan. Gitu. Ditulis tanggal,
aktivitasnya apa, berapa persentase yang tercapai. Nah, dari laporan kemajuan atau progres dan logbook nanti kami bisa mereview laporan kemajuan. Jadi Bapak Ibu, ketika ngisi laporan kemajuan, jangan langsung masuk ke mengisi laporan akhir. Tunggu dulu kami untuk mereview laporan kemajuan. Karena sistemnya belum bisa ditutup secara otomatis jika laporan kemajuan belum direview, ya, belum bisa tertutup. Nah, kami masih proses untuk perbaikan di mitra, sehingga tidak langsung untuk mengunggah laporan akhir. Begitu. Kemudian untuk laporan akhir, setelah review, ya, setelah laporan kemajuan direview, baru bisa mengunggah laporan akhir dan luaran. Untuk luaran, Bapak Ibu, dimasukkan di dalam luaran, bukan berkas seminar. Karena berkas seminar dengan luaran belum terkoneksi lah, belum langsung masuk di luaran. Sehingga kami tidak bisa panen data untuk luaran jika dimasukkan di dalam berkas seminar. Ini juga untuk penelitian. Penelitian juga begitu Bapak Ibu, untuk luarannya dimasukkan di dalam luaran, jadi tidak hanya di berkas seminar tetapi di luaran. Karena kalau di berkas seminar kami tidak bisa panen, begitu, istilahnya begitu. Kemudian ada review laporan akhir, kemudian baru mendapatkan sertifikat PKM yang diterbitkan oleh LPPM. Karena kemarin kami dalam proses pengisian persiapan MISEKA, banyak sekali proposal yang tidak ada lembar pengesahannya. Mantap.
Bapak Ibu, maaf ada kendala teknis, jadi mohon ditunggu sebentar nggih. Mohon maaf Bapak Ibu, mati tadi. Saya nggak tahu sampai di mana tadi matinya. Kita lanjutkan nggih Bapak Ibu nggih. Halo, Assalamualaikum. Kita lanjutkan nggih Bapak Ibu. Nggih, mohon maaf tadi terputus. Untuk sistematika proposal seperti yang dengan penelitian mungkin ada perbedaan sedikit untuk di pengabdian. Sama, ada halaman sampul, pengesahan, daftar isi, dan ringkasan. Mungkin nanti akan kami setting juga di Mitra, jadi tinggal download untuk template-nya, untuk memudahkan dalam penyusunan proposal, sehingga biar proposalnya untuk PKM adalah seragam begitu. Jadi tidak sama dengan antara satu prodi dengan prodi yang lain berbeda. Jadi nanti akan kita buatkan template, terus kita tempelkan di Mitra. Terus untuk luaran Bapak Ibu, nanti luarannya kami harapkan bahwa dalam penelitian ini nanti, mohon maaf pengabdian, ada luaran yaitu jurnal. Boleh ber-ISSN saja, jadi tidak terakreditasi ataupun proceeding. Terus harapan kami juga ada luaran yang bisa berbentuk adalah TTG dan HKI, begitu. Nah, kemudian untuk laporan kemajuan itu isinya adalah nanti ada pendahuluan, sampai pada metode itu persis seperti proposal, tetapi di situ ada hasil dan luaran yang dicapai, yang sudah dicapai sama rencana tindak lanjut. Jadi di laporan kemajuan nanti halaman pengesahannya juga halaman pengesahan laporan kemajuan, dan isinya nanti ada dari proposal ditambah dengan hasil dan luaran yang dicapai serta rencana tindak lanjut baru kesimpulan dan saran, begitu. Kalau laporan akhir berarti hasil dari kegiatan serta pembahasannya, gitu Bapak Ibu. Jadi ini akan dibuat sistemnya seperti penelitian tetapi pengabdian, begitu, dijalankan begitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan untuk PKM. Sudah tidak ada Bapak Ibu, untuk materi nanti akan kami share di grup LPPM. Untuk sistemnya sudah kami mulai perbaiki di Mitra.
Terus untuk mengambil keterlibatan mahasiswa juga sudah ada di Mitra, jadi bisa dimasukkan data mahasiswanya atau mahasiswa yang terlibat begitu untuk dalam kegiatan PKM. Begitu Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan monggo, kalau tidak saya kembalikan ke Pak Reza. Gitu. Atau sebentar nggih, saya kembalikan ke Pak Reza kalau gitu. Tes, Bapak Ibu, apakah mendengarkan suara saya? Ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya dari tadi. Ini jaringan kami ini keluar masuk. Baik Bapak Ibu, berikut ini kami informasikan bahwa hibah penelitian itu kita tunggu sampai tanggal 4 Agustus. Bapak Ibu diharapkan untuk segera mengunggah proposalnya. Nah, terima kasih Bapak Ibu untuk atas waktunya, bahwa hari ini Bapak Ibu bersedia mendengarkan sosialisasi penerimaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas PGRI Adibana Surabaya. Baik Bapak Ibu, untuk itu acara kami akhiri. Kami mengucapkan sehat selalu dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Saya tutup acaranya.